Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Iswantoko, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru seharusnya yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan kelima adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Yang pertama, kita harus melihat lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid bisa diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapat murid di kelas sebelumnya. Dan terakhir adalah menggunakan berbagai nilai formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti konsep, materi, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah terjadi. Adakah keterkaitan antara model pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul yang lain? Untuk modul 1.1 adalah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kaitan dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.